Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, selamat berjumpa kembali. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal UTBK Fisika tahun 2019 terkait dengan materi fluida. Jadi nanti kalian bisa saksikan beberapa contoh soal ya yang keluar di UTBK Fisika tahun 2019 untuk persiapan kalian untuk menghadapi ujian-ujian yang akan datang. Oke ya, jadi selamat menyaksikan. Sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tekan jempol ke atas. Oke, sekarang kita lihat nomor 11 ya. Nomor 11 di sini ceritanya sebuah bola dengan massa M, massa jenisnya rho, gitu ya. Jadi ini bola ya. Jadi massanya M, massa jenisnya rho, dicelupkan ke dalam air sehingga volume bola tersebut tercelup setengahnya. Jadi hanya setengah yang tercelup. Kemudian gaya vertikal ke bawah sebesar F diberikan pada bola sehingga bola tenggelam seluruhnya. Dan akibatnya permukaan air naik setinggi H, gitu ya. Luas penampang bejana dapat dinyatakan dengan, oke ya. Ini sebenarnya apa namanya kayak percobaan waktu SMP itu ya, ketika mencari volume sebuah benda menggunakan gelas ukur. Masih ingat nggak? Jadi kalau misalnya ini kondisi awalnya kan seperti ini. Nah, jadi di sini ada bola tercelup ini setengahnya gitu ya. Nah, ketika ini dibenamkan semuanya ya, tentu saja permukaannya akan naik kan? Nah, jadi nanti awalnya kan permukaannya di sini. Nah, ketika ini bendanya sudah terbenam semuanya, ya ini si permukaan ini pasti naik ya. Kan apa namanya si benda ini akan apa namanya menggunakan tempatnya air kan ya. Jadi ada apa namanya volume air yang dipindahkan, jadi dipindahkan ke atas gitu ya. Jadi dengan mencari volume benda yang ini ya, jadi volume benda yang tercelup ini kan berarti penambahannya setengah kan ya, setengah volume benda. Jadi apa namanya volume tambahan ini ya, tambahan cairan ini ya, jadi volumenya ini sama dengan apa namanya setengah volume bola kan ya. Jadi volume air yang di sini itu sama dengan setengah dari volume bola ya kan. Ini kan gara-gara naiknya itu kan gara-gara setengah bola dicelupkan. Oke ya. Nah, sehingga nanti kalau kita coba apa namanya tuliskan, nah volume cairan yang naik ini itu kan sebesar ini kan naik ya. Tadi disebutkan dalam soal dia naik setinggi H ya. Ini naik setinggi H. Nah, sementara luas penampangnya ditanyakan. Misalnya luas alasnya nih ya A misalnya, luas alasnya A. Maka volume si cairan ini kan sebenarnya adalah A dikalikan dengan H kan. Nah, ini sama dengan setengah dari volume bola. Nah, sekarang volume bola kita cari dari mana? Nah, tadi disebutkan bola ini kan massanya M, kemudian massa jenisnya rho. Kalian masih ingat nggak? Massa jenis itu kan sama dengan massa dibagi dengan volume, kan gitu ya. Nah, sehingga nanti kalau volume berarti kan sama aja dengan massa apa namanya bola dibagi dengan massa jenisnya kan. Nah, ini volume si bola. Nah, sehingga nanti kalau kita coba masukkan ke sini ya, ini digabungkan ke sini, nanti kalian punya apa? Nah, ini kan volume bola tadi kan ya. Ini adalah massa bola dibagi dengan rho gitu ya. Nah, sehingga nanti kalau ditanyakan berapa luas alas apa namanya bejana, tentu saja sama dengan M dibagi dengan 2 rho kalikan H. Oke, ada di sana? M dibagi dengan 2 rho H, ada ya? Oke, jadi jawabannya adalah C. Sekarang kita lihat nomor 11 ya. Nomor 11 di sini ceritanya gini ya, tentang fluida di sini. Sebuah gelas ukur diisi dengan suatu cairan hingga ketinggiannya H. Nah, coba kita ilustrasikan dulu ya. Jadi kita punya gelas ukur nih ceritanya. Nah, ini diisi dengan cairan sehingga memiliki ketinggian H. Nah, ini ketinggiannya H ya. Nah, seperti ini. Kemudian sebuah batu dengan volume V dimasukkan ke dalam cairan itu sehingga tenggelam sepenuhnya. Nah, jadi kondisi yang kedua ya, ini apa namanya dicelupkan ya ke dalam bejana ini, ke dalam gelas ukur ini. Nah, ini dimasukkan ke sini ini batu ya. Sehingga batu ini tercelup seluruhnya. Nah, volume batu tadi dibilang volumenya V. Ini volume batu, tentu saja airnya akan naik kan? Nah, jadi ini permukaan airnya akan naik ya, segini misalnya. Dia bertambah kan tadinya ini tingginya adalah H ya. Nah, sekarang ada penambahan, sebut saja penambahannya L misalnya. Terus di sini dikatakan jika luas penampang gelas ukur, jadi luas penampang yang ini ya, luasnya adalah A, dan percepatan gravitasi G, maka perubahan tekanan hidrostatik di dasar gelas ukur. Nah, jadi di sini yang pertama di dasar ya, dasar gelas ukur, dan di kedalaman setengah H. Nah, di sini. Jadi kalau misalnya ini kita sebut titik A, misalnya ini titik B lah misalnya ya, titik B. Nah, B ini di kedalaman setengah
H ya tadi ya. Nah, ini ke sini, ini setengah H. Kurang jelas ya. Jadi pokoknya ini setengah H lah ya. Jadi ini si titik B itu berada di kedalaman setengah H. Jadi ini setengah H. Dari sini sampai sini. Gitu ya. Oke. Jadi ada titik A, ada titik B. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Karena ada apa namanya batu yang dicelupkan ini, maka pertambahan jadi cairan di dalam gelas ukur ini akan naik kan ya. Nah, penambahan ini ya sama dengan volume si batu ini karena luas penampangnya itu adalah A tadi ya. Luas penampangnya adalah A. Berarti nanti luas penampang dikalikan L itu kan volume ya. Jadi volume penambahan cairan ini tentu saja sama dengan volume batu. Berarti L-nya itu sebenarnya adalah V dibagi dengan A. Gitu ya. Oke, nah jadi sekarang kita cek ya. Yang pertama adalah di dasar, di titik A ya, di dasar gelas ukur. Nah, sekarang kalau di dasar ya, tentu saja tekanan awalnya berapa? Jadi tekanan hidrostatik awalnya tentu saja adalah rho G H. Nah, setelah apa dicelupkan batu, sekarang apa namanya si tekanan hidrostatisnya kan menjadi rho G. Di sini adalah apa namanya? H ditambah dengan L ya karena ada penambahan apa namanya ketinggian L tadi. Ya ini sama aja mengatakan rho GH ditambah dengan rho GL kan gitu ya. Nah, sekarang kita cari deltanya, delta PA misalnya. Itu kan sama aja dengan PA aksen dikurangi dengan PA gitu ya. Nah, PA aksen kan ini. Jadi rho GH ditambah rho GL dikurangi PA rho GH. Nah, jadi kalau kalian kurangkan apa yang kita peroleh? Ini dengan ini kan habis ya. Nah, nanti tinggal rho GL. Nah, L sendiri itu adalah V dibagi dengan A. Jadi nanti kalian bisa tuliskan apa? Ya, ini nanti sama dengan rho G, L-nya diganti ya. V dibagi dengan A. Nah, ini untuk titik A, yaitu titik di dasar bejana. Nah, sekarang kita lihat titik B yang kedalamannya setengah H. Nah, di sini tekanan awalnya berapa? Di titik B nih ya. Tekanan awalnya tentu saja adalah rho G H, hanya setengah ya tadi ya, setengah H. Sehingga nanti kita punya setengah rho GH. Ini awalnya. Nah, kemudian setelah ada penambahan kedalaman, ya, ini titik B tadi ya, titik B-nya ada di situ. Nah, berarti sekarang tekanan jadi berapa dong? Nah, sekarang menjadi rho G setengah H ditambah L, kan gitu ya. Nah, sehingga ini sama aja dengan mengatakan setengah rho GH ditambah dengan rho GL, gitu. Nah, sekarang kalian cari deltanya juga ya. Kalau ditanyakan delta P di titik B, ya berarti P akhir, PB aksen dikurangi dengan PB. Nah, nanti kalau kita tuliskan setengah rho GH ditambah rho GL dikurangi setengah rho GH, ya kan? Nah, ini PB-nya, ini yang apa PB aksen ya. Nah, ini juga sama kan? Bagian yang ini kan juga hilang. Ini dengan ini habis, ya. Jadi sama aja dengan rho GL. Ya, ini L maksudnya ya. Nah, L nih. Nah, sehingga nanti sama saja kan perubahan apa namanya tekanannya tinggal rho G L. Nah, L-nya tadi berapa? L-nya ini ya, V dibagi dengan A. Sehingga nanti kalian punya rho G V dibagi dengan A. Nah, ternyata perubahan tekanan dimanapun sama aja. Mau di setengah H kedalamannya atau di dasar bejana. Tetap saja sama kan? Oke, jadi jawabannya yang mana nih? Karena sama berarti di sini jawabannya yang A. Oke ya, bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lihat nomor 11. Nomor 11 di sini ceritanya sebuah gelas ukur diisi dengan suatu cairan ya. Jadi di sini ada gelas ukur diisi dengan suatu cairan ya. Misalnya seperti ini gelas ukurnya. Di sini ada cairan. Terus gimana? Sebuah bola pingpong yang sangat ringan dibenamkan sepenuhnya ke dalam cairan itu. Nah, jadi awalnya di sini ya ada sebuah bola pingpong ya. Bola pingpong ini ringan banget ya di sini. Nah, awalnya begitu. Misalnya di sini awalnya ketinggian cairan ini adalah H, gitu ya. Terus gimana? Perubahan tekanan hidrostatik di suatu titik dalam cairan akibat pembenaman bola pingpong itu tidak bergantung pada. Nah, peristiwa selanjutnya adalah si bola pingpong ini kemudian dibenamkan ya ke dalam gelas ukur ini. Sehingga kalau dibenamkan ke sini ya, dibenamkan, apa yang terjadi kira-kira? Ya tentu saja permukaan cairan yang tadinya di sini akan naik ya. Naik setinggi misalkan saja ini adalah L kecil misalnya ya. Kemudian luas penampangnya, luas penampang apa namanya? Alas ini ya, alas gelas ukurnya A misalnya. Maka kenaikan ini kan sebanding dengan volume apa namanya? Volume bola pingpong tadi kan ya. Nah, karena
penambahan volume ini kan sama dengan volume bola pingpongnya. Nah, sehingga nanti kalau kita tuliskan, jadi volume bola pingpong itu tentu saja sama dengan A, luas penampang ini ya, apa namanya, gelas ukur dikalikan dengan penambahan, apa namanya, ketinggian fluida. Oke, nah sekarang di sini kita akan tinjau sebuah titik nih. Ambil di mana saja. Misalnya kita ambil di dasar saja. Nah, di dasar ketika apa namanya awal percobaan ini dilakukan, tekanan hidrostatik di dasar itu kan masih ingat tekanan hidrostatik ini rho cairannya ya dikalikan dengan G dikalikan dengan H karena dia berada di kedalaman H. Nah, ketika ini di bola pingpong itu dibenamkan, ini kan naik ya permukaannya setinggi L. Sehingga sekarang tekanan hidrostatiknya berubah menjadi rho G, di sini hanya ditambah dengan L, kan gitu ya. Sehingga nanti kalau kita coba teruskan ya, ini dimasukkan saja perkaliannya rho GH ditambah dengan rho G L. Nah, kalau kita selisihkan, kan yang ditanyakan tadi perubahan apa namanya tekanan hidrostatik ya, berarti P aksen dikurangi dengan P. Jadi kalian punya apa? Rho GH ditambah dengan rho GL gitu ya. Rho GL dikurangi dengan rho GH lagi kan? Nah, jadi harga yang ini kan habis nih. Nah, jadi perubahan apa namanya? Perubahan tekanan hidrostatiknya tinggal rho GL. Nah, sementara L itu kan sama saja dengan V dibagi dengan A. Jadi volume apa namanya? Volume si bola pingpong tadi dibagi dengan alasnya ya. Sehingga ini juga bisa dinyatakan rho G V dibagi dengan A gitu. Oke, ini perubahan tekanan hidrostatik. Sekarang kita cek jawabannya. Nah, di sini dikatakan, kan di sini yang tidak ya. Jadi, perubahan tekanan hidrostatik di suatu titik dalam cairan akibat pembenaman bola pingpong tidak ya. Jadi tidak bergantung. Artinya kita pilih yang salah. Yang A di sini rapat, jadi tidak bergantung pada rapat massa. Ada kan rapat massa cairan kan ya? Rho ini kan rapat massa atau massa jenis. Jadi ini tentu saja karena bergantung pada apa namanya rapat massa dan juga volume bola, berarti jelas ini salah ya jawabannya. Ini benar, kan kita cari yang salah. Kemudian yang B, tekanan udara luar ya, jelas tidak tergantung tekanan udara luar dan luas penampang. Nah, di sini ada luas penampang ya. Jadi ini bagian yang ini nih yang benar. Jadi ini yang salah ya, kan kita cari yang salah nih ya. Yang C, rapat massa cairan. Tadi bergantung kan? Dan luas penampang gelas ukur jelas bergantung pada dua hal itu. Jadi ini salah ya. Tekanan udara luar iya, jadi tidak bergantung pada itu dan ketinggian titik itu dari dasar gelas ukur. Nah, ini yang benar. Jadi sama sekali tidak bergantung pada tekanan udara luar. Ini kan persamaan yang kita hasilkan ini ya. Jadi tidak bergantung pada tekanan udara luar dan ketinggian titik itu dari gelas dasar gelas ukur. Jadi mau dimanapun kalian lakukan hal yang sama. Kalian analisis, misalnya kalian ambil di tengah-tengah sini misalnya ya. Nanti sama saja perubahan tekanan hidrostatis akan sama seperti ini juga. Oke ya. Kemudian yang E di sini ketinggian titik itu dari dasar gelas ukur dan percepatan gravitasi. Kalau yang pertama ini benar tapi yang ini salah kan ya. Jadi bergantung pada percepatan gravitasi. Ini kan ada G ya. Jadi ini yang salah. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah D. Jadi tidak bergantung pada tekanan dari luar iya dan juga posisi titik ini ya diukur dari dasar gelas ukur ya, tidak bergantung pada itu. Oke ya, bisa difahami ya. Oke, sekarang kita lihat nomor 12 ya. Nomor 12. Di sini suatu jenis fluida dialirkan melalui sebuah pipa panjangnya L mendatar. Jadi di sini ceritanya ada pipa gitu ya. Ada pipa yang di dalamnya mengalir fluida gitu ya. Nah, di sini panjang pipanya adalah L gitu ya ceritanya, seperti itu. Nah, kemudian luas penampangnya, jadi luas penampang ujungnya gitu ya. Ini luasnya adalah A. Kemudian jika ujung yang lain luas penampangnya adalah setengah A, ya mungkin di sini ada ujung yang lain yang lebih kecil gitu. Nah, sehingga penampangnya di sini setengah A gitu. Terus di situ dikatakan maka yang tidak mempengaruhi kontinuitas fluida adalah yang mana? Oke ya. Nah, di sini untuk fluida dinamis seperti ini karena fluida kan bergerak nih ya, ada kecepatan misalnya mengalir ke sana atau ke kiri juga boleh. Nah, di sini ada yang disebut dengan persamaan kontinuitas. Jadi persamaan ya, kontinuitas ya. Nah, kalau kalian ingat, persamaan kontinuitas itu menyatakan bahwasanya debit dimanapun akan sama, ya di tempat satu sama dengan di ujung yang lain. Misalnya ini tempat satu di sini tempat yang kedua misalnya ya. Ini debitnya sama, ya. Jadi debit itu maksudnya banyaknya volume air ya, volume fluida yang mengalir tiap satuan waktu. Jadi
Q ini debit ya, itu sama dengan banyaknya volume per satuan waktu. Ini debit. Ya, bisa juga dinyatakan bahwasanya luas penampang dikalikan kecepatan. Nah, sehingga nanti kalau kita terapkan berarti Q1 debit di tempat 1 itu sama aja dengan luas penampang 1 misalnya ya, dikalikan dengan A1. Ini kalikan A1, salah ya. Nah, jadi nanti di sini luas penampang dikalikan dengan apa namanya? Kecepatan ya atau laju ya, laju aliran. Nah, ini juga sama dengan A2 dikalikan dengan V2. Nah, jadi kalau ditanyakan apa saja yang tidak mempengaruhi? Pertama, di sini yang mempengaruhi ya, panjang pipa tidak mempengaruhi gitu ya. Kecepatan fluida iya, kemudian luas penampang iya, debit iya, kemudian diameter iya, karena diameter kan menentukan A kan ya. Nah, jadi kalau di sini ditanyakan maka yang tidak. Nah, jawabannya apa nih? Yang tidak mempengaruhi, berarti jawabannya adalah yang A. Cari yang salah maksudnya ya. Itulah yang benar. Oke? Sekarang kita lihat nomor 12 ya. Nomor 12 ini tentang fluida lagi ya. Ceritanya gini, luas penampang saluran pembuangan gas dari pangkal sampai ke ujung bervariasi. Jadi di sini luasnya berubah-ubah gitu ya, luas penampangnya. Jadi mungkin kalau kita gambarkan ya ada variasi luas penampang gitulah ya. Jadi mungkin seperti ini ada perubahan ya, yang jelas ada perubahan apa namanya penampang. Ya ini misalnya A gitu ya, A1, kemudian di sini berubah lagi misalnya A2 dan seterusnya gitulah ya. Ini berubah-ubah luas penampangnya. Kemudian sedangkan luas penampang ujungnya dapat diatur. Ini dapat diatur nih ya, dapat diubah-ubah luas penampangnya. Jika debit aliran gas itu konstan ya, jadi debitnya yang tetap, resultan momentum partikel-partikel gas yang keluar dari ujung saluran itu tiap satuan waktu tidak bergantung pada. Oke ya. Jadi yang pertama, ini nanti kan partikel-partikel air keluar dari sini ya, dari ujung ini ya. Nah, ini keluar ke sana dengan kelajuan sebut saja V. Nah, luas penampang pada bagian yang kedua ini sebut saja A lah misalnya, tapi dapat diatur si A-nya. Nah, nanti apa namanya yang ditanyakan jumlah momentum persatuan waktu ya. Kalian masih ingat nih, kalau kita tuliskan resultan atau jumlah dari momentum, ya tentu saja di sini apa namanya massa total ya, massa total partikel gas nih ya, itu yang keluar tiap satuan waktu mestinya dikalikan dengan V. Nah, dari sini nanti kalau kita coba hubungkan dengan apa namanya rumus debit ya, debit itu apa sih? Debit itu volume per satuan waktu. Jadi volume gas yang keluar tiap satuan waktu. Nah, volume ini bisa kita ganti karena kita punya rumus begini, rho massa jenis itu kan massa dibagi dengan volume kan. Jadi kalau kita ambil volumenya tentu saja adalah apa nih? Massa dibagi dengan rho gitu kan ya. Nah, sehingga nanti kalau kita gantikan, kita punya begini. Volume itu kita ganti menjadi massa totalnya ya, massa total dibagi dengan rho kalikan T. Jadi massa total partikel gas ya. Nah, sehingga nanti kalau kita gabungkan dua persamaan ini kan bisa diambil massa total kan ya. Jadi massa totalnya nanti tinggal rho dikalikan dengan Q kali T gitu ya. Nah, jadi dua persamaan ini coba disatukan. Tadi kita punya ini ya, ini jumlah momentumnya. Kemudian kita punya massa total partikel gas ya. Itu seperti ini. Kalau kalian gabungkan dua persamaan ini ya, digabungkan ke situ, kalian punya apa? Nanti resultan momentumnya, jumlah momentumnya nanti sama dengan rho dikalikan Q dikalikan dengan T gitu ya. Nah, dikalikan dengan V kan gitu ya. Jadi ini yang massa total tadi. Nah, kan yang ditanyakan di sini kan resultan momentum tiap satuan waktu kan ya. Jadi kita tuliskan begini, sigma P dibagi dengan T. Itu berarti sama dengan rho Q dikalikan dengan V. Nah, ingat kembali, di samping rumus momentum itu seperti ini, momentum apa? Debit itu seperti ini. Bisa juga debit itu dinyatakan dengan A kali V. Ya, jadi luas penampang dikalikan kecepatan. Berarti kecepatan itu kan Q dibagi dengan A kan ya. Nah, sehingga nanti kalau ini kita bawa ke sini, digantikan ke kecepatan, kalian punya apa? Bentuk akhirnya nanti rho kalikan Q dikalikan dengan Q per A. Sehingga nanti kita bisa tuliskan rho Q kuadrat dibagi dengan A. Jadi ini apa akhirnya gitu ya. Jadi jumlah momentum, resultan momentum tiap satuan waktu itu tergantung pada jenis gasnya ya. Karena jenis gas menentukan massa jenis. Kemudian tergantung pada Q-nya, debitnya, kemudian tergantung juga pada luas penampang. Ya, jadi di sini yang ditanyakan yang tidak ya, tidak bergantung pada. Pertama jenis gas, ya dia bergantung kan? Ya, karena jenis gas menentukan massa jenis gas. Debit aliran tergantung panjang saluran, nggak ada ya di sini ya, nggak ada. Jadi ini jawabannya yang tidak ya. Jadi yang tidak berarti yang salah kan? Rapat ya, rapat massa kan rho maksudnya luas penampang ya. Oke ya, jadi jawabannya adalah C.
Oke, sekarang kita lihat nomor 12. Nomor 12, suatu selang mengalirkan gas dengan debit yang tetap. Nah, jadi di sini ceritanya ada selang gitu ya. Nah, si selang ini keluar darinya itu gas dengan debit yang tidak berubah gitu ya. Jadi di sini ceritanya ada pancaran gas gitulah ya. Nah, debitnya misalnya Q gitu ya. Nah, kemudian di sini eh, gas yang keluar dari ujung selang itu mendorong sebuah balok yang diletakkan pada lantai yang licin. Nah, jadi di sini di ujung sini ini ada balok ceritanya ya. Diletakkan di atas lantai yang licin nih. Ya, di sini licin. Terus tumbukan molekul-molekul gas dengan muka balok dianggap tumbukan lenting sempurna. Ya, jika selang apa namanya itu sekarang mengalirkan gas dengan debit yang sama, jadi Q-nya tetap, tetapi rapat masanya sepertiga rapat massa gas semula, percepatan balok menjadi berapa, gitu ya. Nah, jadi di sini ceritanya karena tumbukan-tumbukan itu ya antara partikel-partikel gas ya dengan apa namanya dengan ini tadi ya apa namanya dengan balok ini akan menghasilkan apa namanya akan menghasilkan gaya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini nanti karena ini tumbukannya kan lenting sempurna ya, artinya ketika kita berasumsi bahwasanya misalnya ada satu partikel gas nih ya, dia tumbukan ke sana, nah ini dengan kecepatan V, maka dia akan mantul dengan kecepatan yang nilainya sama tapi arahnya berlawanan gitu ya. Nah, nanti ini berpengaruh pada delta P-nya ya, jadi perubahan momentumnya, jadi perubahan momentum si partikel gas itu nanti kan apa namanya MV dikurangi, ini kan momentum akhir misalnya ya, ini momentum awalnya min MV gitu ya. Jadi nanti akan menghasilkan 2 MV. Jadi perubahan momentumnya adalah 2 MV. Itu kalau tumbukannya adalah lenting sempurna, gitu ya. Oke, jadi di sini yang jelas lahirnya gaya ini ya, munculnya gaya itu kan karena perubahan momentum kan ya. Jadi di sini perubahan momentum itu dibagi dengan selang waktu, gitu ya. Nah, kemudian dari sini gaya karena kalau misalnya massa balok ini M, maka kita bisa tuliskan gaya ini akan menghasilkan percepatan kan ya. Jadi bisa kita tuliskan M kalikan A. Sementara perubahan momentumnya kita lihat dari sini ya. Jadi ini adalah 2M dikalikan V. Ini massa total. Kita anggap ini apa namanya massa total partikel gas gitu ya. M-nya. Jadi ini momentum perubahan momentum total. Dibagi dengan delta T. Nah, tolong diingat kembali bahwasanya kita punya rumus begini. Massa itu sama dengan rho dikalikan V. Jadi apa namanya massa jenis dikalikan dengan volume gitu ya. Nah, sehingga nanti kalian bisa ganti ini. Ini 2 dikalikan dengan rho kalikan V, ini volume ya. Kemudian kalikan V kecepatan dibagi dengan delta T. Nah, dari sini kalian ingat volume dibagi dengan selang waktu itu sama dengan debit kan ya, Q. Jadi nanti kalian bisa tuliskan ini sama aja dengan 2 rho kalikan Q kalikan V. Nah, tolong diingat juga Q itu sama dengan V kali A ya. A itu luas penampang yang ini ya. Nah, ini luas penampang ini. Nah, sehingga nanti V-nya bisa diganti. V kecepatan maksudnya ya, diganti Q dengan dibagi A. Nah, sehingga nanti kalian ganti Q per A gitu ya. Jadi nanti Q-nya kuadrat. Nah, sehingga kalau kita mau cari percepatan itu kan sama aja dengan 2 rho Q kuadrat dibagi dengan A. Nah, sebenarnya percepatan ini yang kita hasilkan. Nah, karena di sini yang ditanyakan ini adalah apa namanya ketika rapat massa partikel rapat massa gasnya ya itu diubah menjadi sepertiga mula-mula kan ya. Nah, jadi kalau kalian lihat percepatan ini berbanding lurus dengan massa jenis ya, massa jenis partikel gasnya, massa jenis gasnya gitu ya. Jadi kalau si rho ini diubah sepertiga mula-mula, maka si A juga berubah menjadi sepertiga mula-mula. Oke ya, karena sebanding. Oke. Jadi jawabannya karena diubah sepertiga ya, sepertiga rapat massa gas semula, berarti di sini si percepatannya berubah menjadi sepertiga ya. Jadi jawabannya adalah B. Oke ya, bisa difahami. Kita lihat nomor 13 ya. Nomor 13 di sini ceritanya suatu keran baling-baling untuk menyiram rumput memiliki 3 ujung. Setiap ujung menyemburkan air dengan debit D ya, debitnya D ya. Jadi di sini D itu biasanya Q ya. Biasanya Q ini sama dengan debit. Kemudian luas penampang tiap-tiap ujung adalah A, biasanya luas penampangnya A. Kemudian jika rapat massa airnya adalah rho, ya ada rho di sana, rapat massa. Dan torka total, torka itu sama dengan torsi atau apa namanya, momen gaya. Momen gaya atau torka total yang bekerja pada keran baling-baling itu adalah tau, gitu ya. Jika setiap ujung keran, jarak setiap ujung keran
dari sumbu putar sama dengan. Jadi sebenarnya ditanyakan L ini ya. Jadi panjang apa namanya ujung keran terhadap pusat putar ini ya. Oke ya. Jadi di sini tentu saja karena ini ada 3 lengan ya. Jadi nanti tau total itu tentu saja sama dengan 3 L dikalikan dengan F gitu ya. Jadi ini nanti kan akan menghasilkan gaya ke sini kan ya. Jadi nanti ini menyebur ke sana, maka akan ada dorongan ke sini ya F. Ini juga sama ya. Akan ada dorongan ke situ F. Nah, ini juga sama. Gitu ya, nanti ada dorongan F sehingga nanti si baling-baling ini berputar seperti ini, gitu ya. Nah, jadi di sini nanti 3L kali F, L-nya ini lengan gaya, F-nya gayanya ya. Jadi nanti 3L. Nah, gaya ini berasal dari perubahan momentum kan, karena tersemburnya air itu akan apa namanya? Memberikan dorongan gitu ya. Nah, dorongan itu sama saja dengan delta P, perubahan momentum pada ujung kran itu dibagi dengan selang waktu gitu ya, delta T atau T. Nah, karena selang ini kita asumsikan awalnya diam, berarti kalian bisa menuliskan ini kan momentum akhir dikurangi momentum awal ya. Momentum awalnya 0 karena diam ya. Jadi kalian tinggal aja MV ya dibagi dengan delta T gitu ya. Nah, tolong ingat dengan rumus massa jenis. Kalian masih ingat kan ya? Jadi massa itu bisa diganti dengan rho kali V kan ya. Di mana V-nya itu volume. Sehingga nanti kita bisa tuliskan di sini adalah 3L, M-nya kalian ganti ya. Ini rho dikalikan dengan V, ini volume. Nah, jadi nanti dikalikan kecepatan dibagi dengan delta T. Oke. Nah, bagian yang ini kalau kalian masih ingat ya, volume persatuan waktu itu disebut dengan debit. Nah, debit di sini itu D. Ya, yang ini tadi. Ya, debit biasanya lambangnya Q ya, tapi di sini apa namanya? Diketahui debitnya adalah D. Oke. Nah, sehingga nanti kita bisa tuliskan begini, 3L rho kalikan D gitu, dikalikan dengan V. Gitu ya. Nah, sekarang kalian ingat lagi bahwasanya debit itu juga di samping volume persatuan waktu delta T tadi bisa juga dinyatakan dengan massa kali kok massa apa? Bisa juga dinyatakan dengan luas penampang dikalikan dengan kecepatan kan ya, A kali V gitu ya. Sehingga nanti kalau V bisa kita ganti Q dibagi dengan A. Nah, ini digantikan ke sini ya. Nanti kalian punya berarti tau itu sama dengan 3L rho gitu ya. Ini V-nya diganti ya. Kan debitnya D ya. Jadi ini maksudnya D per A gitu ya. Nah, nanti di sini kalian punya ini D kuadrat dibagi dengan A gitu ya. Ini D-nya debit maksudnya. Nah, di soal ini yang ditanyakan L-nya. Jadi L-nya nanti sama dengan apa? Jadi L-nya sama dengan tau dikalikan A gitu ya dibagi dengan 3 rho D kuadrat. Ada nggak jawaban yang kayak gini? Ya, jadi panjang apa namanya lengannya adalah tau kali A per 3 rho D kuadrat. Oke ya, jadi kalau kita lihat jawabannya adalah A. Oke, sekarang kita lihat nomor 9 ya. Nomor 9, suatu keran baling-baling untuk menyiram rumput memiliki beberapa ujung. Semburan air dari ujung-ujung keran mengakibatkan gaya yang bergantung debit ya. Kemudian dan luas penampang ujung keran. Jadi si gaya tadi tergantung pada debit, kemudian luas penampang. Setiap ujung memiliki luas penampang yang sama dan menyemburkan air dengan debit yang sama. Serta memiliki, bukan jarang nih ya, jarak maksudnya nih. Dan memiliki jarak yang sama dari sumbu putarnya. Perhatikan dua keran baling-baling dengan jumlah ujung yang berbeda. Yang pertama memiliki 3, ini bukan tidang ya, 3 maksudnya ini. Memiliki 3 ujung dan yang kedua memiliki 2 ujung. Kedua keran baling-baling itu memiliki ukuran yang sama. Jika keduanya maksudnya dipasang pada saluran yang sama, maka rasio itu maksudnya perbandingan, rasio torka total, torka itu sama dengan torsi ya. Maka rasio torka total pada keran baling-baling pertama terhadap torka total pada keran baling-baling kedua adalah berapa? Oke ya. Nah, jadi di sini ceritanya ada keran seperti ini ya. Jadi maksudnya di sini ada selang, airnya masuk di sini ya. Ini misalnya debitnya Q misalnya ya. Debit itu banyaknya volume air yang lewat pada selang ini. Kemudian ini ditransfer ke masing-masing apa namanya baling-baling ini ya. Kemudian ini juga sama ya. Jadi ini karena selangnya sama pasti debitnya juga sama. Ini debitnya juga Q gitu ya. Oke, nah sebelum menjawab ini coba kita perhatikan misalnya gini. Misalnya di sini kita gambarkan ujung selangnya, misalnya kita perbesar. Nah, munculnya gaya, ya, gaya dorong itu sebenarnya karena perubahan momentum air sebenarnya. Karena air ini kan tersembur ke sana ya, tersembur ke sana dengan kelajuan V misalnya. Kemudian si ujung keran ini memiliki apa namanya luas penampang A misalnya.
Nah, nanti di sini gaya yang dihasilkan, gaya dorongnya, itu sebenarnya adalah perubahan momentum per satuan waktu, gitu ya. Nah, karena kita anggap momentum awalnya itu nol, karena apa namanya si baling-balingnya kan diem awalnya ya. Nah, sehingga nanti kita bisa tuliskan saja langsung P dibagi dengan T gitu aja ya. T itu selang waktu, P-nya ini momentum akhir. Nah, sehingga nanti bisa juga ditulis M dikalikan dengan V, masih ingat momentum ya, momentum itu massa kalikan kecepatan, dibagi dengan T, gitu ya. Jadi ini banyaknya massa persatuan waktu yang keluar dari ujung pipa ini, gitu ya. Oke, nah sekarang coba kalian apa namanya hubungkan persamaan ini dengan rumus debit ya. Kalau kalian ingat kembali debit, apa sih debit itu? Q atau debit aliran itu sama dengan banyaknya volume yang keluar tiap satuan waktu. Nah, volume ya, volume kalau kita coba ingat rumus apa? Massa jenis, kalian masih ingat nggak rumus massa jenis? Namanya massa jenis rho ya, itu adalah massa dibagi dengan volume. Sehingga nanti kalau di sini diubah ke volume ya sama dengan massa dibagi dengan rho gitu ya. Nah, dua persamaan ini tolong digabung. Nah, kalau kalian gabung dapat apa nanti? Nah, kalau kalian gabung nanti ini tulis saja di sini ya. Nah, nanti kalian punya apa? Jadi si debit itu sebenarnya bisa diganti dengan apa namanya? Massa ya dibagi dengan rho kalikan T gitu ya. Nah, jadi debit itu sama dengan massa. Jadi ini ya volumenya ini, volume ini diganti dengan ini. Ya, diganti. Nanti kalian punya persamaan yang itu. Jadi kalau ini kita ganti ya. Jadi volume yang ini masukkan ke sini. Ya, masukkan ke sini. Kalian masukkan ya. Nanti kalian punya persamaan ini jadinya kan. Nah, gitu. Nah, kita punya rho ini. Ya. Jadi Q sama dengan M dibagi dengan rho kali T. Nah, dari situ, ini Bapak tulis lagi di sini ya. Q itu sama dengan M dibagi dengan rho dikalikan T. Nah, dari sini, ini kan ada massa dibagi waktu ya. Nanti kalian bisa ambil yang ini, M per T-nya. Itu berarti sama dengan rho dikalikan dengan Q, gitu kan? Nah, ini coba disubstitusikan ke sini. Ini kan ada ya, M bagi T. Sehingga nanti kalian bisa menghasilkan gaya, itu sebenarnya adalah, ini digantikan ya. Jadi kalian gantikan ke sini nih. Jadi M per T-nya yang ini gitu ya. Kalian gantikan yang ini masuk situ. Nah, nanti kalau kalian masukkan kalian punya apa? Kalian punya nanti rho dikalikan dengan Q dikalikan dengan V. V ini kecepatan maksudnya. Nah, dari sini V-nya juga bisa diganti. Kan kita juga punya persamaan yang lain ya. Masih ingat gak? Debit itu di samping apa namanya? Tadi udah disebutkan. Debit itu di samping volume persatuan waktu juga bisa dinyatakan dengan luas penampang dikalikan kecepatan kan? Nah, sehingga nanti kecepatan itu sama saja dengan debit dibagi dengan A. Nah, ini kita masukkan ke sini ya. Jadi V-nya diganti. Nanti kalian bisa tuliskan rho kalikan Q, V-nya diganti. Q per A, gitu ya. Sehingga nanti gaya itu sebenarnya adalah rho kalikan Q kuadrat dibagi dengan A. Oke ya. Nah, ini gaya yang muncul. Jadi gaya yang apa namanya? Jadi gaya yang menjadikan si kran ini kemudian terlempar ke sana gitu ya. Jadi ada gaya dorong ke situ ya. Nah, jadi ada gaya F ke situ ya. Jadi nanti dia apa namanya bergerak ke situ. Si apa namanya si baling-balingnya gitu ya karena ada aliran air ke sana. Oke, nah dari situ gayanya. Kemudian coba kita teruskan lagi ya. Sekarang kita hubungkan dengan momen gaya tau. Tau atau torsi atau torka tadi ya disebutkan. Itu kan L dikalikan F. L itu lengan gayanya ya, lengan gaya. Jadi nanti kalian akan punya apa? Ya L apa namanya kalikan apa nih rho Q kuadrat dibagi dengan A. Kan jadi gitu ya. Ini taunya. Nah, jadi kita punya persamaan apa namanya torka atau torsi atau momen gaya seperti ini. Nah, tadi kan disuruh apa namanya menghitung apa perbandingan ya. Perbandingan di mana kran baling-baling yang pertama ini memiliki tiga apa namanya apa ini tiga baling-baling gitu ya maksudnya jadi tiga jari ini ya ini sementara yang kedua memiliki dua. Nah kalau misalkan selangnya tadi kan dikatakan dipasang pada selang yang sama kan ya jadi dipasang pada selang yang sama jadi debit yang masuk ke sini itu sama debitnya sama. Nah karena debitnya sama Q berarti pada masing-masing ini akan keluar debit sebesar sepertiga Q ini juga sama ya ini keluar sepertiga Q ini juga keluar ke sana jadi sepertiga Q gitu ya. Nah, jadi ini debit yang keluar pada baling-baling pertama ya. Sementara pada baling-baling yang kedua, nanti yang keluar kan ini kan masuknya Q. Berarti yang apa keluar ke sini berapa? Ya setengah kan? Setengah Q ini juga sama ya. Yang ke sana juga setengah Q gitu ya. Nah, sehingga nanti kalau kita coba tuliskan berarti tau yang pertama ya.
karena ada 3 kaki tadi ya, ada 3 baling-baling. Dari 3 dikalikan dengan L, dikalikan dengan rho, dikalikan dengan Q. Nah, Q-nya itu kalau yang pertama kan sepertiga tadi ya, sepertiga Q. Ini tolong dikuadratin, dibagi dengan A, gitu ya. Sehingga nanti kalian punya apa? Kalian punya di sini nanti, ini kan sepertiga dikuadratkan 1/9 ya. Ini kan kuadrat nih masalahnya. Nah, nanti karena ini dikalikan 3 tetap sepertiga. Nanti kalian punya sepertiga L kalikan rho kalikan Q kuadrat dibagi dengan A. Gitu kan ya. Nah, sementara torsi yang kedua itu kan cuman punya 2 kaki kan. Nah, yang ini cuma 2 kaki ya. Sementara debit yang keluar setengah Q. Nanti kalian akan dapatkan di sini nanti berapa? 2 dikalikan L rho. Kemudian ini debitnya setengah kan ya. Setengah Q dikuadratkan dibagi dengan A. Gitu kan ya. Jadi nanti kalian punya apa? Kalian punya nanti ini dikuadratin kan jadi 1/4. 1/4 kalikan 2 itu setengah ya. Jadi kita tuliskan setengah L rho Q kuadrat dibagi dengan A. Gitu ya. Nah, kalau kalian bandingkan kan yang diminta tadi apa namanya perbandingan ya atau rasio tadi ya bilangnya ya. Tau 1 dibanding dengan tau 2. Nah, bagian yang ini kan sama ya. Nanti kalian tinggal 1/3 dibagi dengan 1/2. Jadi jawabannya adalah 2/3 ya. Oke, ada nggak jawaban di sana ya? 2/3. Ada ya? Jadi jawabannya adalah B. Oke, bisa dipahami nih ya. Jadi memang ada beberapa persamaan yang harus kalian ingat. Pertama apa tadi? Pertama adalah konsep apa namanya gaya yang bisa dihasilkan karena perubahan momentum. Ini ya. Kemudian yang kedua, momentum awal kita anggap 0. Jadi tinggal P dibagi dengan T. Nah, momentum itu massa dikalikan kecepatan. Nah, nanti kalian ganti nih massa per T-nya ini diganti. Diganti dengan apa? Nah, gabungan antara Q ini ya. Kalian punya rumus ini debit, definisi debit, kemudian ini definisi dari massa jenis. Digabung ya. Nanti kalian ubah ke sini dan dilanjutkan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Oke, bisa dipahami ya? Jadi jawabannya adalah B.